pada Mutiara Pagi. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk pada program Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 September 2023. Dan untuk hari ini topik kita yaitu makna sholat subuh atau sholat fajar bersama Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, dan beliau telah hadir di studio Pro 1 dari Padang di kesempatan pagi hari ini. Saya akan sapa dulu narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat dan segar. Alhamdulillah. Baik pendengar, sebelum kami buka line interaktifnya di kesempatan pagi hari ini, kita dengar dulu uraian dari Ustadz Firdaus mengenai topik kita pada pagi hari ini tentang makna sholat subuh dan atau sholat fajar. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, waktu yang strategis ini menjelaskan makna salat subuh atau salat fajar. Apa yang dikatakan dengan salat subuh? Apa pula yang dikatakan dengan salat fajar? Selanjutnya, apa yang dikatakan salat sunat subuh? Disebut juga qabliyah subuh. Salat sunat rawatib muakkad 2 rakaat sebelum subuh, atau salat sunat fajar. Materi ini diangkatkan ya cukup menguatkan satu ketika jamaah ya dari masjid selesai saya ceramah mendekati saya lalu berkata, Ustadz, alhamdulillah saya rajin salat fajar. Ya Pak, baguslah. Lalu Bapak kapan laksanakan salat fajar itu? Dia jawab, ya sebelum salat subuh lah Ustadz. Maksud Bapak sebelum waktu subuh masuk? Iya. Saya jadi apa? Terenyuh, iya juga. Salut satu sisi ya juga karena dia rajin ya. Tapi beliau salat fajar tidak di waktunya. Ini yang jadi masalah. Sebab salat itu Allah tentukan waktunya bagi orang yang beriman. Tentu nak masuk salat bersangkutan kalau waktunya belum masuk. Misalnya ya salat zuhur tidak sah kalau waktu zuhur belum masuk. Begitu juga salat maghrib tidak sah kalau matahari belum terbenam. Nah itu pula dia. Waktu salat fajar itu apabila fajar telah terbit. Ingat pemahaman kita semua, waktu usia anak-anak itu sudah diberi paham dan rata-rata sudah mengerti. Waktu subuh ialah mulai terbit fajar sampai jelang terbit matahari. Bukan sampai terbit matahari ya, maksudnya kalau matahari sudah terbit masih ada salat. Jadi ya sebelum matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, waktu salat subuh habis. Nah sekarang waktu subuh yang kita kenal di Indonesia kapan dilakukan? Setelah fajar terbit. Kalau posisi matahari ya sesuai dengan penelitian 1000 tahun yang lalu dan penelitian mutakhir, posisi matahari itu min 18 derajat di bawah ufuk timur, hadirlah fajar.
secercah ya baris putih ke kuning-kuningan, putih ke merah-merahan atau gabung warna itu indah sekali di ufuk timur. Tanda fajar telah terbit, disitulah azan dikumandangkan. Bagi yang berpuasa, saat itu pula lah stop makan minum. Diupayakan ya. Yang disebut dengan imsak. Jadi waktu subuh itu terbit fajar dulu. Nah, kapan pula salat fajar? Ya, terbit fajar dulu. Lalu saya ingin mengatakan supaya kita menyimak dengan serius tapi santai dengan izin Allah, moga-moga pahamnya didapat. Yang dikatakan salat fajar adalah salat subuh itu sendiri. Yang dikatakan salat sunat fajar adalah salat sunat subuh itu. Jadi jangan ada salat fajar sebelum fajar terbit. Kalau fajar belum terbit, itu adalah wilayah waktu untuk bertahajud dan witir bagi yang belum ya. Misalnya bangun dari tidur, wah waktu subuh 10 menit lagi masuk. Ke belakang dulu, BAB bisa saja buang air kecil, terus segera berwudu. Masih ada waktu 4 menit misalnya ya. Salatlah walaupun 1 rakaat untuk berwitir saja cukup. Nilainya ya tahajud karena waktu mepet hanya 1 rakaat. Witirlah dia. Ganjil 1 rakaat. Tapi dilihat waktu misalnya masih ada 5 menit. Ya salat juga lah agak 2 rakaat dengan ayat yang pendek karena sebentar lagi subuh masuk. Nah itu tidak disebut salat sunat fajar karena fajarnya belum terbit. Jadi yang dikatakan salat sunat fajar adalah terbit fajar, lalu azan dikumandangkan, selesai azan, salat sunat. Itulah yang disebut salat sunat fajar. Bagaimana Nabi melakukannya? Nabi setelah azan kedua dikumandangkan, azan pertama itu kan oleh Bilal bin Rabah, terus setelah waktu subuh masuk, azan Ibnu Umi Maktum, laki-laki yang sudah berumur juga, matanya buta, hatinya terang, sejarah menunjukkan dia yang mengumandangkan azan kedua setelah fajar terbit, azan dia disebut waktu subuh masuk. Nabi salat sunat fajar di rumahnya dengan ayat yang pendek sesudah Al-Fatihah. Rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua sesudah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Selesai salat, Nabi ke masjid. Ya iqamat, karena rumah Nabi dekat dengan masjid. Nah, setelah iqamat itu, ya salat. Kita orang Indonesia menyebutnya salat fajar, tapi salat subuh itulah yang disebut dengan salat fajar. Apa dasarnya? Nah, ini firman Allah surat Bani Israel ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Saya perhatikan terjemahan ya beberapa ulama kita, Mahmud Yunus, Buya Hamka, Tafsir Rahmat Umar Bakri, dan terjemahan Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama. Itu dirikanlah salat setelah matahari tergelincir, maksudnya zuhur, sampai malam. Sampai malam itu ada asar, maghrib, dan isya. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan. Kata fajri diterjemahkan subuh. Maka terjemahan sejak sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang, maka itu tadi umat Islam di Indonesia ya mengenalnya hanya salat subuh. Tapi kalau fajri diterjemahkan dengan fajar, terjemahnya begini.
Dikala salat fajar, sesungguhnya salat fajar disaksikan. Jadi tidak salah mau diterjemahkan subuh maupun diterjemahkan fajar, tidak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau dua pula salatnya, di samping dia salat fajar, salat subuh pula. Di samping salat sunat fajar, salat sunat subuh pula. Nah, itu ya ayat. Nah, lalu hadis Nabi, ya tatkala Nabi menerangkan salat 5 waktu, ya, dari Abdullah bin Saqib berkata, saya bertanya kepada Aisyah tentang salat sunat Nabi, maka ia berkata, salat Nabi 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya, berarti 4 ya, dan salat sunat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan sebelum salat subuh 2 rakaat. Kata sebelum subuh disebut di sini rakaataini wa qablal fajris nataini. Jadi 2 rakaat sebelum fajar. Tapi karena kata fajar ini untuk Indonesia diterjemahkan subuh, sehingga disebut juga 2 rakaat sebelum subuh. Jadi bahasa Al-Quran, bahasa hadis menyebutnya fajar, bukan subuh, ya. Nah, ini sudah dibahas dalam tanya jawab di Suara Muhammadiyah, cukup bisa dimaklumi karena dijawab oleh tim ulama tarjih berdasarkan pertanyaan lalu dibahas. Maka disimpulkan yang dikatakan salat subuh adalah salat fajar. Yang dikatakan salat sunat subuh itulah dia salat sunat fajar. Jadi sesudah azan, Bapak Ibu pendengar semua, teman-teman, sesudah azan subuh itu, salat 2 rakaat, itulah yang disebut salat sunat fajar. Dan keutamaannya atau pahalanya melebihi dunia beserta isinya. Nah sekarang, ya kita di RRI ya, di samping didengar bisa ditonton ya Pak Yudi. Ini kalender saya bawa, kalender Ummul Qura dari Arab Saudi. Ini resmi, ini yang terbaru. Sebenarnya yang lama saya juga punya, tapi biar akurat. Ini kalender menunjukkan jadwal salat kota-kota besar di Arab Saudi, Mekah, Madinah, Riyadh misalnya ya, dan seterusnya. Kalau kita di Indonesia sebutlah Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Sungai Penuh dan lain-lain. Kan ada jadwal salatnya itu per kota. Bagaimana susunan jadwal salatnya di sana, di Mekah maupun Madinah? Ini di kalender bisa dilihat. Waktu salatnya adalah fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada disebut subuh. Dan jam digitalnya, baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, dan saya juga lihat di Mekah 2013 dulu ya, kan masjid didirikan antara hotel satu dengan hotel lain, dan bahkan sekarang di Mekah itu wajib dalam tanda petik salah satu lantainya dijadikan masjid, karena begitu jamaah banyak, tidak mungkin ke Masjidil Haram, apalagi kalau musim panas, itu untuk menjaga mudarat, boleh salat di tempat, maka disediakanlah salah satu lantainya menjadi wajib masjid. Nah, jadwal salatnya saya perhatikan itu susunannya apa? Fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin pendengar semua untuk mengakhiri diskusi materi ini untuk kita berdiskusi. Perhatikan di televisi tatkala diberitahu jadwal salat kota-kota besar dunia. Misalnya London hari ini, waktu salatnya fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Kairo, Amsterdam, Tokyo, Jakarta, Madinah, Mekah, itu disebutkan kota-kota besar republik atau kerajaan tidak memakai kata subuh. Jadi kita di Indonesia menyebutnya subuh. Inilah saya ingin menyampaikan itu supaya jangan tumpang tindih. Yang dikatakan salat sunat fajar adalah salat sunat subuh itu sendiri. Yang dikatakan salat fajar adalah salat subuh itu sendiri. Nah, kalau begitu orang akan bertanya bagaimana niatnya. Nah, niat itu di dalam hati, tidak dilafazkan. Karena salat ialah amalan ibadah yang dimulai dari ucapan takbir,
Allahu Akbar, dan seterusnya sampai salam. Jadi niat dalam hati, asal salat setelah fajar terbit dengan sendirinya ya salat sunat fajar atau salat sunat subuh. Terus kalau iqamat dengan sendirinya sudah disebut salat subuh atau salat fajar. Inilah pengantar Pak Yudi, tentu masukan dari pendengar kita yang bisa saja lebih memahami, kita berbagi saja di sini. Iya, baik. Pendengar silakan bergabung di line telepon 0751 812 878.